Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhirat dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah dan naungan rahmat Allah. Dalam sesi kali ini kembali bertemu dengan saya Kang Obay 7 di channel resmi Yayasan Pendidikan Islam Majelis Dzikir Al-Furqan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin coba menguraikan setelah saya simpulkan dari apa yang saya dapatkan dari guru-guru saya yang merujuk kepada kitab-kitab tauhid. Ada 9 makom atau 9 tangga untuk mencapai kepada Allah. Nah, ini harus kita lakukan. Yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah sabar, yang ketiga adalah syukur, yang keempat adalah tawakal, yang kelima adalah zuhud, yang keenam adalah khauf, yang ketujuh adalah roja, yang kedelapan adalah ridha, dan yang kesembilan adalah mahabbah. Dalam sesi kali ini kita akan coba menguraikan tentang taubat. Sahabat akhirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, taubat secara bahasa, kalau kita alihkan bahasa ke bahasa kita, artinya kembali. Taubatan ilallah artinya kita kembali kepada Allah setelah kita terlena oleh kehidupan dunia. Kita tidak sadar apa tujuan Allah menghidupkan kita di dunia. Kita tertipu oleh pernak-pernik atribut dunia hingga menjadikan kita lupa, kita lalai kepada Allah, seolah-olah hidup hanya di dunia saja. Kita telah dilupakan oleh jahatnya nafsu yang telah dibikin oleh syaitan hingga kita melalaikan ibadah kepada Allah dan asyik bermaksiat kepada Allah. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Nah, itu tobat, artinya kembali kepada Allah. Kita kembali dalam keadaan berlumuran dosa. Ya, kita sebagai manusia biasa, sebagaimana yang telah saya jelaskan, tidak ada satupun di antara kita yang terjaga dari dosa. Pasti kita melakukan dosa. Ya, hanya saja kita memiliki Tuhan yang bernama Allah Azza wa Jalla, yang memiliki asma at-tawwab, zat yang maha menerima hamba-hambanya yang bertobat. Allah sangat cinta kepada orang yang bertobat. Maka dari ini saya sering mewanti-wanti, jangan pernah coba membenci para pelaku maksiat, karena kita tidak pernah tahu besok lusa mereka bertaubat dan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sangat bergembira ketika menerima hamba-hambanya yang bertaubat. Gambaran kegembiraan itu digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang sangat panjang. Kalau kita alih bahasakan ke dalam bahasa kita supaya mudah dicerna, ada seorang pengembara, dia menaiki unta, di mana di unta tersebut seluruh perbekalan ada di dalamnya. Kemudian orang tersebut beristirahat di bawah sebuah pohon. Dia tertidur, terlelap. Begitu bangun, untanya hilang. Dia mencari ke sana kemari di tengah gurun pasir yang sangat luas. Dia tidak menemukan unta itu. Hingga timbullah rasa kekecewaan, rasa putus asa, rasa ketakutan. Akhirnya dia kembali ke pohon tadi. Dia bersandar kembali. Dia tertidur sebentar. Begitu bangun, dia menemukan unta yang dicarinya telah ada di depannya. Saking gembiranya orang tersebut, kata Rasulullah, dia langsung mengangkat tangan. Ya Allah, sangat berasa bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Saking gembiranya, dia sampai salah mengucapkan dalam doa. Nah, orang tersebut gembira. Tapi kegembiraan itu tiada bandingannya dengan kegembiraan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menerima hamba-hambanya yang mau bertaubat. Yuk, saya mengajak ikhwan sekalian dimanapun di seluruh Indonesia, sahabat-sahabat yang telah hijrah, istiqomalah dalam hijrah. Yang belum hijrah, semoga Allah berikan taufik hidayah, diberikan taubatan nasuha sebelum kita diwafatkan oleh Allah.
Oleh karena itu dalam sholat kita jangan pernah berdoa meninggalkan doa Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Saking pentingnya taubat. Allah maha cinta, Allah maha kasih sayang. Hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah karena Allah sayang. Barangkali ada dosa-dosa yang belum kita taubati. Sama, detik ini banyak berapa ribu atau berapa juta orang yang dimatikan oleh Allah di seluruh penjuru dunia. Dan mereka pun sama beriktikad bahwa besok masih bisa hidup. Nah, ini berbicara tentang kematian yang merupakan rahasia Allah. Kita tidak pernah tahu kapan kematian itu datang menjemput. Jadi jangan pernah menunggu kematian lalu bertobat, tapi bertaubatlah, perbaiki diri, lalu tunggulah kematian yang indah. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah menuju pengampunan Rabbmu. Masya Allah. Inilah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Bahkan Rasulullah mengabarkan, barang siapa yang bertaubat dari dosanya, seolah-olah dia tidak pernah berbuat dosa. Dalam hadis yang lain, sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat. Dan Allah nyatakan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta terhadap orang yang bertaubat dan membersihkan atau menyucikan diri dan qalbunya. Dalam surat yang lain, Allah ingatkan kepada kita, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilallah. Dan beristighfarlah, memohonan ampunan kepada Allah, tsumma tubu ilallah. Kemudian bertaubatlah, kembalilah kepada Allah. Nah, dalam hal ini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita mengisi sisa umur kita ini dengan selalu memperbanyak istighfar. Istighfar yang pendek saja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita dawamkan terus di kantor, di pasar, di sawah, di kendaraan. Ya, kita latih lidah kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah. Karena kita semua adalah pendosa. Dan kita sangat berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau bagi yang mau, setiap sehabis sholat kita baca istighfar yang agak panjang, mendoakan saudara kita muslimin, mukminin, mukminat. Astaghfirullah li wali walidayya walil mukminin wal mukminat. Insya Allah Allah beri pahala sejumlah mukmin mukminat dari semenjak Nabi Adam hingga akhir zaman. Masya Allah. Dawamkan hal itu. Itulah tentang taubat. Ya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di dalam taubat ini ada 3 syarat. Kalau dosa yang berkaitan dengan Allah. Yang pertama adalah menyesali. Adanya rasa penyesalan, rasa pengakuan. Kita mengaku kepada Allah, walau Allah maha tahu apa yang telah kita lakukan. Ya Allah, hamba telah berbuat dosa anu. Misalnya dosa minum khamar, dosa berzudi, dosa berzina. Kita akui. Dan hamba menyesal ya Allah. Kemudian yang kedua, memohon ampunan. Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini ya Allah. Tiada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Engkau Maha Ghafurur Rahim. Yang ketiga, berazam, berjanji. Hamba berjanji ya Allah, sampai akhir hayat tidak akan pernah mengulangi perbuatan dosa tersebut. Nah, bagaimana Kang Obay kalau ternyata setelah bertaubat dari suatu masalah dosa, beberapa waktu kemudian kita melakukan dosa yang sama? Ya, jangan bingung, kita tobat lagi. Kita tobat lagi. Jadi hati-hati, tidak ada istilah tobat sambal. Ya, itu keterangan atau dalil dalam Quran yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua wahai orang yang beriman agar kalian beruntung. Siapa orang yang mau rugi? Kita semua pasti mengharapkan keberuntungan. Wabil khusus keberuntungan di negeri akhirat. Kuncinya adalah taubat. Ya. Taubat lahir, ya, maksiat mata kita yang selama ini digunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan, telinga pun demikian, mulut dipakai menggunjing, menggibah,
namimah, adu domba, kata-kata kasar, kata-kata kotor, saling memaki, kita taubati anggota lahiriah. Kemudian qalbu kita taubati dari sifat sombong, dari ria, ya, dari ujub, merasa bangga diri, merasa hebat dari orang lain, dari kekikiran, dari kepengecutan, dan lain sebagainya. Kita taubati lahir batin kepada Allah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Siapa mereka yang orang beruntung? Yaitu mereka yang mendapatkan rahmat Allah, yang mana dengan rahmat ini Allah masukkan kita ke dalam surganya. Semoga sobat akhirat dimanapun berada termasuk hamba-hamba yang mendapatkan rahmat Allah, dan kita nanti dipertemukan di surga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir saya kutip hadis ini secara singkat kajiannya. Rasulullah mengatakan dalam, kalau tidak salah dalam hadis riwayat Muslim, bahwa aku senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari semalam 100 hari. Ya. Nah, ini bukan berarti pembatasan, bukan berarti kita pun hanya 100. Ini Rasul loh. Rasul yang dimaksum, yang dijaga, jangankan berbuat dosa, terbesit dalam lintasan hatinya ingin berbuat dosa pun tidak ada. Ini Rasulullah. Apalagi kita manusia biasa yang berlumuran dosa, sementara kita mengharapkan surganya Allah. Nah, poin yang terpenting dalam kajian ini tolong digarisbawahi, bahwa taubat adalah anugerah dari Allah. Sekali lagi, taubat adalah anugerah dari Allah. Tidak ada orang yang bisa bertaubat tanpa diberikan anugerah oleh Allah. Kesimpulan, tobat itu dari Allah. Tobat kepada Allah, tobat untuk kita. Karena Allah Maha Welas Asih, Maha Kasih Sayang. Ya, maka kita senantiasa berdoa mengharap kepada Allah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, anugerahkan hamba taubatan nasuha sebelum Engkau wafatkan hamba. Kemudian dalam hadis yang lain, kalau malam tiba, Allah bentangkan pintu taubat. Barangkali ada hamba-hambanya yang di siang hari berbuat maksiat, Allah tunggu, barangkali ada yang mau bertobat, niscaya aku ampuni, kata Allah. Ketika siang datang, demikian pun halnya, pintu taubat terbuka lebar. Barangkali ada hamba-hambaku yang berbuat kemaksiatan di malam hari. Hal itu terus berlangsung sampai kapan? Sampai matahari terbit dari barat. Jadi kesimpulan, pintu taubat senantiasa terbuka. Kapan tertutupnya? Terbagi dua, jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendeknya yaitu ketika ruh setelah sampai di kerongkongan. Andaikan kita menjerit, merengek, merintih, bertaubat kepada Allah sementara ruh sudah di kerongkongan, tidak ada lagi taubat, sudah tertutup. Yang kedua, ketika nanti di akhir zaman, ketika matahari terbit dari arah barat, barulah pintu tobat tertutup. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu, yuk kita perbaharui terus taubat kita. Kita dawamkan istighfar di dalam keseharian kita. Daripada lidah ini sibuk menggunjing orang lain, sibuk memfitnah, ya, apalagi sekarang di akhir zaman banyak hal-hal yang membuat kita, istilah anak muda sekarang itu apa? Kepo. Kita sibukkan diri kita. Kita fokus kepada aib kita. Kita belajar muhasabah. Kita korek-korek kesalahan hati kita. Kalau kita sibuk mengorek-ngorek aib kita, kesalahan kita, lalu memohon ampunan kepada Allah, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk melihat cacat, melihat aib orang lain. Justru sebaliknya, kita senantiasa belajar untuk melihat orang lain ini dari sisi kebaikannya. Kita lupakan keburukannya. Untuk diri kita lupakan kebaikan, seolah-olah kita ini tidak pernah berbuat baik. Ingat-ingat keburukan kita. Demikian kajian singkat dari Kang Ubay dalam sesi kali ini. Semoga Allah pertemukan di sesi-sesi berikutnya. Tidak bosan-bosan saya mengajak sahabat dimanapun berada yang mau terketuk hatinya untuk membantu perjuangan saya mengayomi anak yatim yang sekarang pesantren di beberapa tempat, kemudian yang sekolah, juga kaum duafa, juga fisabilillah, bisa berdonasi di rekening Yayasan Majelis Al-Furqan yang tertera di bawah ini. Salam dari Kang Ubay 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KDHT.